lagi bersama saya Andara dalam online experience Gracia Community Purwokerto. Hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan kami, serta teman-teman dari The City Light dan Gracia Community Jakarta. Saya mengucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini dapat memberkati Anda semua. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalani ibadah puasa. Nah, tak terasa juga kita sudah memasuki di akhir bulan April di tahun 2021 ini. Dan tema khotbah berseri The Secret of Happiness minggu ini sudah memasuki yang terakhir ya teman-teman, yaitu tentang martir Tuhan. Dan selanjutnya bagaimana? Kita akan menyaksikan Ibu Pendeta Lois yang akan mengupasnya. Namun sebelumnya, kita akan menyaksikan rekan saya Betty bersama tim GCC Band Purwokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu layaklah segala bangsa. So, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan untuk kita semua. Berkaitan dengan lebaran yang akan berlangsung pada tanggal 14 Mei yang akan datang, pemerintah jauh-jauh hari sudah memberikan himbauan sekaligus larangan untuk tidak mudik lebaran mulai 24 April sampai 24 Mei 2021. Alasan pemerintah mengeluarkan larangan dan keputusan tidak mudik lebaran 2021 agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 karena kasus COVID-19 belum bisa teratasi dengan baik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memberikan kesehatan bagi kita semua, tergantung bagaimana tanggapan dan sikap kita terhadap himbauan pemerintah ini. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mendukung program pemerintah ini agar jangan sampai terjadi tsunami corona seperti yang terjadi di India beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu, Singapura juga melakukan karantina untuk 1.200 orang pendatang. Biarlah kita semua menjadi orang yang bijaksana, selalu memikirkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, keluarga, juga lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan Bapak Ibu semuanya untuk mentaati peraturan pemerintah dan menjadikan kita semua teladan dalam ketaatan. Hari-hari ini, bangsa dan negara Indonesia juga berduka cita karena kehilangan 53 pahlawan pelaut yang baik dan berani mempertaruhkan nyawanya dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Suasana duka cita yang dalam bagi keluarga para pahlawan pelaut tentunya juga menjadi duka cita kita semua. Kita bisa membayangkan bagaimana keluarga melepas mereka pergi dalam keadaan sehat tanpa memiliki pikiran negatif dan berharap para pahlawan itu akan kembali dengan selamat saat tugas selesai. Tetapi apa yang terjadi di luar kuasa manusia? Saat-saat terakhir hidupnya para pahlawan pelaut menghadapi situasi tegang, menghadapi detik-detik terakhir hidup mereka, pasti terjadi suasana yang sangat memilukan. Tetapi pada akhirnya mereka harus pasrah sepenuhnya kepada Tuhan Pencipta semesta. Kita berdoa untuk 53 keluarga para pahlawan pelaut yang ditinggalkan, agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan saja. Saudara-saudara, kita masuk dalam bagian terakhir dari ucapan bahagia Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan bahagia ke-8 ini berkaitan dengan ucapan bahagia ke-4. Dalam ucapan bahagia ke-4, kita harus memiliki sikap haus dan lapar akan kebenaran. Dan ucapan bahagia ke-8 ini merupakan tindakan bersedia menderita demi kebenaran. Mungkin kita tidak asing dengan seseorang yang bernama Polikarpus, seorang uskup dari Smyrna yang sangat mengasihi Tuhan dan hidup pada abad kedua. Ia menjadi martir Tuhan pada usia 86 tahun. Ia ditangkap oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi memintanya untuk menyangkal Kristus. Namun Polikarpus tidak mau, walaupun ancaman mati sudah di depan mata. 3 kali Kaisar Romawi memberikan kesempatan bagi Polikarpus untuk menyangkal Kristus. Namun Polikarpus menjawab, 86 tahun Kristus sudah sangat baik kepadaku,
Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku sebagai juru selamatku? Kemudian Polikarpus dibakar hidup-hidup karena berpegang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Inilah sebuah gambaran penganiayaan yang dialami oleh pengikut Kristus di awal kekristenan. Banyak kisah tragis lainnya terjadi demi mempertahankan kekristenan dan iman mereka kepada Kristus. Acap kali pengikut Kristus ditangkap, dipenjara, dikurung, juga dilepaskan bersama binatang buas agar binatang buas mencabik-cabik tubuh mereka. Mungkin binatang buas itu berhasil mencabik-cabik tubuh mereka, namun binatang buas itu tidak berhasil mencabik iman mereka. Kesusahan dan penganiayaan pengikut Yesus itu kita saksikan. Bahkan di masa Paulus sebelum bertobat, Paulus juga merupakan salah satu penganiaya Kristus. Dalam ucapan bahagia yang terakhir ini, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Yang menarik adalah upah yang Tuhan janjikan di awal dan di akhir ucapan bahagia Tuhan Yesus ini adalah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saat itu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini kepada orang-orang Yahudi karena mereka sedang dalam penjajahan Romawi. Orang-orang Yahudi ini tentunya berharap kepada Tuhan Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Dari awal Tuhan Yesus sudah memperlengkapi murid-muridnya bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Menjadi pengikut Yesus itu bukan berarti tidak ada penganiayaan. Mereka mengalami kesulitan besar, tetapi mereka tidak perlu takut karena destinasi mereka adalah kerajaan surga, hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jangan tertipu bila ada yang mengatakan bahwa jadi pengikut Yesus itu mudah, banyak berkat, membuat jalan mulus. Tidak. Tetapi menjadi pengikut Yesus harus berani melewati jalan salib, jalan penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sungguh ironi, banyak yang mau jadi pengikut Yesus hanya untuk mendapatkan berkat, tetapi tidak mau memikul salib dan menyangkal diri. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tetapi tidak mau diajak susah. Jika dikoreksi akan ngambek. Jika tidak disapa atau ditegur, marah. Jika tidak dihormati, akan undur dalam pelayanan. Karena mereka mencari pujian bagi diri sendiri, mencari kenyamanan diri sendiri tanpa mau merugi. Bahkan sudah salah pun masih tetap ngotot dan merasa berhak untuk ngambek. Saudara-saudara, dalam hal apa yang selama ini membuat kita merasa tertindas atau teraniaya? Dalam hal apa yang membuat kita dicela dan difitnah? Apakah itu karena kita hidup dalam kebenaran, ataukah karena ulah kita sendiri yang tidak benar di hadapan Allah? Ada orang Kristen mengalami di penjara karena menipu, korupsi, narkoba, bahkan kadang orang dicela dan dijatuhi hukuman karena ia memilih untuk menolak melakukan kecurangan dan mempertahankan kejujuran sebagai pengikut Yesus dan menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan penyembahannya di hadapan Allah. Injil Yesus Kristus selalu membuahkan gaya hidup yang bercirikan kebenaran. Dan ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, kita akan mengalami masalah, mungkin celaan, fitnah, dan mungkin penganiayaan karena kesetiaan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 1 Petrus 4 ayat 12-14 mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa
terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ketika mengalami aniaya, kita bisa membuktikan kesetiaan kita kepada Kristus dan ketaatan kita akan kebenaran. Kerajaan surga dengan kemuliaannya yang tak terkatakan menjadi bagian orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadilah pengikut Yesus yang setia sampai akhir. Kita akan melihat contoh teladan iman kehidupan Stefanus. Kisahnya dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 6 dan 7. Kisah pasal 6 menceritakan bahwa Stefanus adalah martir pertama gereja dan menjadi titik awal penyebaran Injil ke berbagai penjuru dunia. Arti nama Stefanus adalah mahkota, dan sesuai dengan namanya, Stefanus telah memenangkan mahkota kehidupan dengan setia sampai mati, sampai akhir hidupnya dan beroleh mahkota. Stefanus juga merupakan salah seorang dari 7 pria atau diaken yang dipilih untuk mengawasi dan mengatur pembagian makanan pada janda-janda di gereja mula-mula. Stefanus dipilih dan sudah mengerjakan tugas itu dengan sangat baik sekali, sehingga menginspirasi banyak orang, termasuk kita semua. Kisah 6 ayat 8, Stefanus juga merupakan seorang yang penuh karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Dan timbullah banyak pertentangan, namun mereka melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Stefanus, tetapi tidak dapat mengalahkan hikmat Roh Kudus yang ia miliki. Karena itu, mereka berupaya untuk merancang tuduhan palsu dengan menyebut Stefanus sebagai penghujat, lalu menangkapnya. Kisah 7 merekam kesaksian Stefanus yang mungkin merupakan rangkuman sejarah Israel yang tepat dan tersingkat dalam Alkitab, juga hubungan Israel dengan Allah. Juga dituliskan bahwa Stefanus tidak menghiraukan nasib jasmaninya, sebaliknya ia memilih berdiri teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah memberi ilham kepada Stefanus untuk berbicara dengan berani, menuduh Israel atas kelalaian mereka dalam menyadari tentang Yesus sebagai Mesias, serta menolak dan membunuhnya, sebagaimana mereka telah membunuh Sakaria dan para nabi-nabi lain, juga orang-orang setia sebelumnya. Berulang kali Stefanus mengingatkan akan pemberontakan dan penyembahan berhala yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Walaupun mereka telah menyaksikan dengan mata sendiri karya Allah yang hebat, orang-orang merasa geram dan tidak tahan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Stefanus. Karena pidato Stefanus merupakan dakwaan terhadap Israel atas kegagalan umat terpilih Allah yang telah diberi hukum atas hal-hal kudus serta janji Mesias. Apa yang dapat kita pelajari tentang Stefanus ini? 3 hal tentang Stefanus yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ia dikenal baik. Kisah 6 ayat 3 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Nama baik menjadi dasar untuk seseorang dipilih menjadi pelayan Tuhan. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, "Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar." Siapa yang tidak suka memiliki kekayaan besar? Semua orang tentu merindukan memiliki kekayaan besar. Tetapi nama baik lebih berharga dari kekayaan besar.
Apa yang dimaksud dengan nama baik di sini? Nama yang berkaitan dengan reputasi, rekam jejak, atau bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita saat mereka mendengar atau mengingat nama kita. Alkitab mengingatkan bahwa memiliki reputasi yang baik lebih berharga daripada memiliki kekayaan sebanyak apapun. Nama baik juga merupakan modal dasar dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Kita yang hidup di zaman ini, kita harus memiliki nama baik di hadapan orang banyak. Kita memiliki nama baik karena kita memiliki Yesus yang baik. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus sehingga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Stefanus, orang yang namanya terkenal baik. Stefanus adalah orang Helenis yang merupakan salah satu orang yang diangkat menjadi diaken dalam gereja awal di Yerusalem untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Dalam hal kesetiaannya kepada Tuhan, ia tidak bercacat celah dan tetap setia sampai mati. Oleh karena itulah ia menjadi seorang protomartir, martir pertama yang mempertahankan kebenaran. Ada pepatah Jawa mengatakan, jujur ajur. Artinya, orang yang jujur akan tertimpa kehancuran atau hal-hal yang buruk. Pepatah ini ada benarnya, karena orang yang baik, jujur dan berintegritas seringkali dibenci dan difitnah, tidak disukai oleh orang fasik. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, kita harus bisa terkenal baik di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal Yesus. Kita harus terkenal baik di tengah melakukan tugas pekerjaan sehari-hari. Kita harus terkenal baik dimanapun kita berada, seperti seorang Stefanus. Inilah kelebihan yang ada pada Stefanus, bahwa ia terkenal baik. Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus yang terkenal baik melalui tutur kata kita, melalui tindakan dan perbuatan kita, melalui cara kerja kita? Miliki pribadi seperti Stefanus yang terkenal baik di hadapan umum. Dikenal baik karena memiliki pribadi yang penuh dengan roh dan hikmat. Kisah 6 ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah 6 ayat 9-10. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Seorang pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik, yang melayani Tuhan, harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat Allah. Mengapa harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat Allah? Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita sebagai pengikut Yesus untuk bersaksi tentang kebenaran, dan tidak ada yang bisa membantah perkataan hikmat yang berasal dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam pelayanan gereja, Stefanus benar-benar orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Di sini kita dapat belajar bahwa modal dasar dalam pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan harus berada dalam tuntunan Roh Kudus dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya selalu menyala-nyala untuk Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Tanpa penyertaan Roh Kudus, maka hidup kita tidak ada apa-apanya. Kita harus disertai Roh Kudus, karena Roh Kudus akan membuat hidup kita senantiasa berkemenangan dan apa yang kita perbuat berhasil. Stefanus juga penuh karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kisah 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Melayani merupakan sebuah panggilan, bukan beban. Itu yang dialami oleh seorang bernama Yana dalam melayani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan
menjadi bagian dari hidupnya sejak muda. Yana juga belajar bagaimana seharusnya melayani. Memang tidak mudah untuk terus setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Terkadang tantangan, hambatan datang dalam hidupnya. Tetapi Yana bersyukur karena dia hidup di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga selalu dikuatkan dan bisa terus setia dalam pelayanan. Satu kerinduan Yana saat dia melayani, banyak jiwa mengalami perubahan hidup, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Yana pun membangkitkan iman percayanya dan melakukan pelayanan dengan penuh iman dan kuasa. Yana percaya Tuhan yang akan mengambil alih pelayanan itu saat dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Yana merasa bahwa Roh Kudus bekerja dan membuat pelayanannya penuh iman dan kuasa. Stefanus merupakan contoh di mana dalam setiap pelayanannya selalu disertai dengan banyak mujizat. Mengapa bisa demikian? Karena Stefanus dipenuhi dengan karunia dan kuasa ketika melayani. Stefanus bukan hanya melakukan banyak tanda ajaib, tetapi juga sangat berhikmat. Hal ini tampak saat Stefanus berdebat dengan beberapa anggota jemaat Libertini, orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Dalam berdebat mereka kalah berargumen dengan Stefanus, dan untuk menutupi rasa marah dan malu, mereka menyebar luas hasutan dan fitnahan di antara jemaat bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Bersama dengan para tua-tua dan ahli Taurat, mereka menuding Stefanus telah melakukan penodaan agama. Itu sebabnya Stefanus diseret ke Mahkamah Agama untuk diadili. Saudara-saudara, kita mohon kepada Tuhan untuk mendapatkan karunia-karunia Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan pemberitaan kabar baik, bukan untuk kegagahan kita, tetapi untuk bagaimana Injil bisa diberitakan. Kisah Stefanus ini merupakan contoh nyata. Ia dikenal sebagai orang saleh yang dipenuhi karunia dan Roh Kudus ketika melayani. Yang kedua, berani menyuarakan kebenaran di depan umum. Stefanus menyuarakan kebenaran di depan umum. Kisah pasal 7, Stefanus berani menyuarakan kebenaran untuk menegur betapa kerasnya hati bangsa Israel yang menolak penyelamat yang diutus oleh Allah Bapa kita. Israel menolak Yusuf, Musa, juga para nabi yang menyuarakan kebenaran, dan akhirnya juga menolak Kristus yang menyelamatkan. Stefanus dengan berani menegur kedegilan hati Israel. Kita harus belajar dari Stefanus, mencintai kebenaran lebih dari diri sendiri, mencintai Tuhan lebih berharga dari nyawanya sendiri. Stefanus menempatkan kebenaran Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan kebenaran Tuhan menjadi nilai tertinggi dalam hidupnya, sekalipun harus mengalami aniaya. Stefanus bisa menerima karena sedang menghidupkan kebenaran dalam dirinya dan sedang memberikan semangat kebenaran kepada banyak orang. Banyak orang takut menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena beresiko dan tak mudah bagi kita untuk hidup dalam kebenaran di tengah situasi dunia yang lebih mencintai dan menyukai ketidakbenaran. Mendorong diri kita untuk melakukan kebenaran lebih mudah dibandingkan mendorong diri kita untuk menyuarakan kebenaran. Mengapa demikian? Karena sekalipun sukar, ada banyak hal yang baik yang bisa kita temukan dan jadikan alasan untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita. Bila kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran yang kita hidupi akan menjaga hidup dan memimpin langkah kita pada kebaikan demi kebaikan. Dan saat kita berani melakukannya, ada risiko yang harus kita terima. Kadang yang kita dapati bukannya penerimaan, melainkan penolakan. Bukannya kesadaran,
melainkan kebencian dan permusuhan, bukannya kebaikan, tetapi kejahatan dan kecelakaan. Bagi Stefanus, kebenaran lebih bernilai dari hidupnya, bahkan nyawanya sekalipun. Dan akhirnya Stefanus harus mengalami kematian dengan dirajam. Tetapi sekaligus Stefanus menjadi pembuka jalan bagi Injil Kristus diberitakan. Walaupun terjadi banyak martir-martir lagi yang harus berkorban, Injil harus tetap disuarakan dan diberitakan. Yang ketiga, setia sampai akhir atau sampai mati. Stefanus merupakan salah seorang dari 7 diaken pilihan yang kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan hal itu dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir. Kisah kematian Stefanus merupakan kisah martir pertama. Yang menarik dari kisah Stefanus adalah ketika Stefanus diambang kematian, ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Dalam doa Stefanus ada 2 unsur, yaitu pertama, penyerahan diri. Ketika Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya, ia percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu, dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Yang kedua, pengampunan bagi musuh. Menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian di mata Tuhan, karena tidak ada seorang pun manusia yang berhak untuk menghilangkan nyawa sesamanya. Para anggota Mahkamah Agama yang tahu hukum dan firman Tuhan justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus, melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Meskipun demikian, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia. Dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa, ia sempatkan berdoa untuk memohon pengampunan. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Biasanya orang yang teraniaya atau tersakiti akan menyimpan dendam kepada orang yang melakukannya. Tetapi Stefanus meneladan apa yang Kristus perbuat saat ia disalibkan, yaitu memohon pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Lepaskan pengampunan dan jangan membalas jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, mampukan kami untuk terus memberitakan kebenaran, sekalipun kondisi dan situasi tidak menyenangkan. Jadikan kami Stefanus-Stefanus yang terkenal baik, karena hidup penuh Roh Kudus, memiliki karunia kuasa iman, sehingga terus menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan ini. Ajar kami untuk berani menyuarakan kebenaran seperti Stefanus, dan kami ingin menjadi milik Tuhan sampai akhir hidup kami, dan Tuhan mendapatkan kami tetap setia. Kuduskan hidup ini Tuhan, agar kami layak bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, mari kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat anggur ini dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kekuatan Tuhan selalu kami dambakan dan rindukan, agar kami dapat melangkah dalam perjuangan hidup ini dan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingat teman kami, saudara kami, kerabat kami yang sedang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Tuhan, Engkau akan menengok mereka, menjamah mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit itu diangkat keluar dari tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar kami dapat mengembalikan berkat yang Tuhan berikan pada kami untuk menunjang kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati dan tangan yang penuh dengan kemurahan, dengan memberikan berkat berlipat ganda dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak, juga usaha pekerjaan. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi di lain kesempatan. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan khotbah dari Ibu Pendeta Lois, apa itu martir Tuhan. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Semoga kita semuanya tetap kuat ya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois atas renungan firman Tuhannya, serta apresiasi yang luar biasa untuk rekan-rekan GCC Purwokerto yang sangat kompak dan antusias dalam pelayanan ibadah online experience hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah setia dan antusias dalam memberikan persembahan walaupun masih di dalam pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara. Selanjutnya untuk Anda semua yang akan memberikan persembahan, bisa memasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening gereja yang ada di layar. Teman-teman, jangan kendor, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Andara, sampai jumpa lagi di online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.